jatuh cinta itu hanya perlu 4 menit. Tapi untuk merawat cinta itu perlu seumur hidup. Dan pernikahan Anda itu punya musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, ya kan? Pak Yanto ini sudah masuk musim gugur. Ya kan? Rambutnya mulai berguguran, gigi mulai berjatuhan. Dan di setiap musim harus ada pembaharuan harapan. Nah, kalau Anda tidak bisa membaharui harapan dalam setiap musim pernikahan, saudara akan kecewa. Ini contoh. Ibu Maria tidak bisa mengharapkan kehebatan Pak Yanto yang sudah umur berapa, Pak? 68. Seperti waktu umur 28. Tidak sama, ya kan? Demikian juga sebaliknya. Nah, itulah sebabnya ada satu kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dikatakan supaya kita menikmati dari kitab Pengkhotbah pasal 9, ayat 9. Ini untuk semua yang sudah menikah, yang sudah pernikahannya lebih dari 25 tahun. Dengar baik-baik, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dalam terjemahan yang lain dibilang, carilah kenikmatan dari istri yang kau nikahi dari masa muda, bukan istri muda. Nah, banyak orang yang tidak bertahan karena tidak bisa mempertahankan cinta mereka, akhirnya beralih ke lain hati. Nah, itulah sebabnya membaharui pernikahan itu penting. Jadi saya mau mengajak saudara yang selama ini barangkali salah berpikir dan tidak bisa memahami bagaimana menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pernikahan itu bisa dinikmati sampai maut memisahkan kita. Dan saya harus mengatakan jujur bahwa kebahagiaan nikah tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Jangan pikir kalau nikah dengan orang kaya pasti bahagia. Jangan pikir. Itu hartanya Bill Gates 2.117 triliun. Dimakan 25 turunan tidak habis. Tapi toh pada akhirnya bercerai. Mengapa orang bercerai, saudara-saudara? Karena mungkin sudah mengalami kejenuhan. Mungkin menyimpan kepahitan. Menurut apa yang saya dengar, sumber perceraian itu hanya satu. Dengar baik-baik. Kalau Anda mendengar ada orang bercerai, sumbernya bukan pihak ketiga, bukan karena kurang duit, bukan karena masalah seksual, bukan karena mertua, bukan. Kalau ada orang yang bercerai, itu sumbernya adalah lensa, kacamata. Dulu waktu pacaran pakai kacamata positif, dibela mati-matian di depan orang tua, oh dia bobot, bibit bebetnya luar biasa, ya kan? Setelah nikah anak 4, badan mekar, ya kan? Gigi berjatuhan, rambut rontok, saudara mulai cari kekurangan-kekurangan. Sekali kita mencari kekurangan pasangan, dengar, secara emosi kita akan berjauhan. Jadi kalau tiap hari kerjaannya nyari kekurangan pasangan, saya menyesal menikah dengan kamu. Kalau saya tahu kamu seperti ini, dengar, kalau setiap hari yang dicari adalah kekurangan pasangan, saudara akan berjauhan secara emosi. Kalau enggak percaya, tanyalah Bang Toyib, kenapa enggak pulang sampai sekarang? Nah, saya mau kasih resep nih, Pak. Jadi ternyata saya menemukan di dalam hukum kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak ditemukan. Kebahagiaan itu diciptakan. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya menikah dengan dia saya pasti akan bahagia, salah. Oh kalau saya punya banyak uang pasti saya akan bahagia, salah. Kebahagiaan itu harus diciptakan, bukan ditemukan. Diciptakan dengan cara bagaimana? Menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kali ini saya kasih 5 saja kebiasaan baik yang bisa membuat saudara bahagia. Semua pakai M depannya. Ya, M yang pertama, belajarlah apa? Menerima kenyataan yang ada. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kenyataan apa yang ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa tidak semua harapan Bapak Ibu ini akan jadi kenyataan, ya kan? Dulu waktu nikah ada daftar enggak? Daftar kriteria. Saya mau menikah dengan orang yang
tinggi badan 175, berat 26, ya. Atau orang yang banyak duitnya, pinter, baunya wangi, misalkan aja. Kenyataannya setelah 42 tahun, semua berubah. Lalu mau apa? Mau ganti orang, ganti pasangan, ganti suami, ganti istri, tidak menyelesaikan. Survei membuktikan 97 orang yang bercerai dan tidak menyelesaikan masalah perceraian, kalau nikah lagi 97% cerai lagi. Jadi kan lebih baik carilah kenikmatan dari istri yang kau nikahi dari masa mudamu daripada cari istri-istri muda. Berusaha. Jadi menerima kenyataan bahwa dalam pernikahan kadang-kadang ada kekurangan, ada perbedaan, ada kelemahan, ada percekcokan. Terima, ini bagian dalam hidup ini. Tidak boleh, wah saya tahu kalau kamu tidur mendengkur begini, saya tidak akan menikah dengan kamu. Kita berubah, saudara. Terimalah kenyataan yang ada. Amin. Haleluya. Tahukah Anda bahwa manusia mengikuti hukum deterioration, hukum memburuk. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin hukum reteli. Semua berguguran. Dan itu ada di dalam kitab Pengkhotbah bahwa kita ini nanti suatu saat penglihatan mulai berkurang, jalannya mulai goyang, telinga mulai budek, ya kan? Itu harus kita terima, dalam kenyataan kita akan menghadapi seperti itu. Amin. Haleluya. Yang lagi nonton ini live ini, yang lagi nonton dan saudara-saudara yang sudah membawa pasangannya, tolong tengok pasangan saudara dan bilang, terimalah kenyataan hidup apa adanya. Amin. Celakalah orang yang tidak bisa menyesuaikan antara harapan dan kenyataan. Saudara-saudara, salah satu cara untuk menghadapi kenyataan supaya bisa diterima adalah gunakan lensa kebenaran. Maka Yakobus pernah mengatakan, count it all joy my brother. Perhitungkanlah segalanya sebagai kebahagiaan. Ternyata bahagia itu adalah masalah memperhitungkan atau menafsirkan kenyataan. Jadi kalau alat tafsir kita baik, alat tafsir kita benar, apapun kenyataan bisa kita hadapi, ya kan? Dikhianati, dizolimi, dicaci maki orang, ditelantarkan. Saudara-saudara mau menghadapi dengan bagaimana? Haruskah hidupku terus begini? Atau kita mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Alat tafsir kita menentukan bagaimana kita menghadapi kenyataan. Amin. Semakin banyak kebenaran yang kita jadikan alat untuk menafsirkan kenyataan, semakin cepat kita menerima kenyataan apa adanya. Jadi M yang pertama apa tadi Pak? Yang kedua mengucapkan terima kasih. Sering-sering mengucapkan terima kasih. Amin. Berapapun gaji yang dikasih, bilang terima kasih. Apapun yang dimasakkan oleh istri sudah ada di meja makan, bilang terima kasih. Jangan saya mengatakan tiap hari makan tahu tempe. Waspadai ketika Anda mulai nyacat. Tahu nyacat? Kalau saya tahu kamu kayak begini, hati-hati saudara-saudara dengan kalimat saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Belajarlah mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Ucapan syukur yang lahir dari rasa cukup itu mendatangkan rasa nikmat. Rasa nikmat itu yang membuat Anda bahagia. Amin. Orang kalau sudah punya kasih dan rasa nikmat tadi, saudara-saudara, dia bilang lebih baik roti sekerat tapi dengan hati damai daripada lembu tambun tapi dengan perselisihan. Syukuri apa yang ada. Kalau adanya nasi sama sambal sama ikan asin, bersyukur. Kalau adanya hanya nasi saja sama garam, bersyukur. Masih ada nasi. Amin. Kalau adanya kok piring saja tanpa yang lain-lain, bersyukur dan berikhtiar. Berusaha, ya kan? Ngetok pintunya Pak Trisna sana. Pak, saya hanya punya piring. Pasti ada yang tergerak untuk menolong kita. Artinya, saudara-saudara, dalam hidup ini, orang-orang yang punya gratitude, dalam hal kecil pun mengucapkan terima kasih. Rasa terima kasih itu bisa mengangkat kepahitan dan mendatangkan kebahagiaan. Maka orang Jawa bilang, ojo mice. Saya itu kurang tahu bahasa Bali apa itu. Mice itu selalu merasa kurang. Dikasih gaji selalu kurang. Masuk gaji segini sebulan? Ya, tidak pernah berterima kasih. Udah dimasakin, masak-masakan tiap hari begini, ya kan? Belajarlah bahkan hal-hal yang kecil bilang terima kasih sayang, ya kan? Coba bilang terima kasih Pap. Terima kasih Pap. Nah, gitu kan luar biasa. Enak kan didengar, enak didengar ya. Coba. Terima kasih istriku. Nah, gitu kan? Enak didengar, ya. 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 Jadi Bapak Ibu,
ada istilah dalam bahasa Inggris, don't take for granted. Jangan biar, ya memang ini harus tugasnya dia, masak ini kan tugasnya dia, nyuci tugasnya dia, setrika tugasnya dia, ngapain harus terima kasih? Kan waktu saya nikah kan saya sudah bilang, kamu harus bisa nyuci, bisa masak. Bukan begitu, don't take for granted. Bahkan perkara kecil sekalipun berterima kasih. Belajarlah mengucapkan terima kasih untuk hal yang kecil yang dilakukan oleh pasangan saudara. Amin, haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making